Nama saya Muhammad Lugas Silabus. Saya lahir di Sumatera, tepatnya di Bengkulu. Dan saya dibesarkan di sebuah kota yang namanya Pagar Alam. Itu memang Pagar Alam itu suatu kota yang dikelilingi oleh bukit, dibagain dengan alam. Di tengah-tengahnya ada gunung namanya Gunung Dempo. Jadi bahasa kerennya Defense of Nature. Ya, terus pendidikan saya lulusan sarjana seni di ISI, Yogyakarta. Saya bekerja profesional sebagai seorang seniman sekarang, dan saya bersyukur sekali karena saya bisa bekerja dan survive melalui apa yang saya sukai gitu. Dan ini bagi saya ini karunia yang memang patut saya syukuri, dan alhamdulillah saya berterima kasih banyak kepada Allah dan kepada semua yang mendukung saya, terutama orang tua saya, keluarga saya, istri dan anak-anak, dan teman-teman. Kemudian saya mulai berkarir secara profesional. Saya bingung, yang dimaksud profesional ini ketika kita bisa menghasilkan suatu penghasilan dari pekerjaan kita, atau memang sudah kita memang, oh ini established nih. Nah, ini yang mana ini? Established saya, Mas. Established ya. Established mungkin saya itu 2006. Jadi saya masuk 2005. Bukan 2006, 2008 gitu. Kenapa saya katakan 2008 itu established? Karena ketika saya masuk semester 6 2008 ya, itu alhamdulillah saya dapat kesempatan pameran tunggal pertama kali, dan itu di Singapura. Dan itu cukup langka sebenarnya pada saat kita di mahasiswa itu, waktu itu baru saya sendiri. Semenjak itu saya aktif berpameran sampai sekarang, dan alhamdulillah ya sudah keliling dunia lah, alhamdulillah. Dan kalau pameran yang paling berkesan itu ialah pameran di Taman Budaya. Itu tahun 2011. Itu pameran tunggal saya yang itu independence. Jadi maksudnya saya kerjakan saya dan teman-teman. Ya ada sponsor, tapi sponsor itu sponsor yang saya jual beli sendiri. Artinya saya tukar dengan kaya saya, kemudian dananya saya kelola jadi pameran. Pamerannya cukup gede, dan saya sewa satu TBY sendiri. Saya buat karya yang namanya dulu kan belum menikah dan masih pokoknya seni ya art for the sake gitu kan. Waktu selesai pameran tuh kayaknya hampir habis, tapi minus. Karena saya bikin instalasi itu saya tutupin gayanya pakai kayu gede gitu kan. Terus saya bikin boneka itu saya ingat. Sekarang kayaknya ya disayangkan, kayaknya sudah nggak bisa disimpan karena memang dulu saya nggak ada tempat, saya memaksakan gitu kan. Saya buat kayak itu ada sekitar mungkin 12 meter ya, itu balon. Saya buat tidur di atas bambu. Jadi saya kasih judul dulu Final Therapy. Artinya balon ini harusnya kan kena bambu yang lancip itu pecah kan gitu kan. Tapi di sini saya bermain dengan judul Final Therapy. Rasanya kalau kita sudah bisa menterapi hidup kita, maka kita akan aman dengan apapun yang berusaha untuk menyakiti kita gitu. Bahkan balon pun bisa kuat dengan itu. Itu bikin besar sekali. Itu berkesan sekali. Dan itu saya minus, dan tapi ya itulah, yakin aja ya, namanya perjuangan pasti ada balasannya. Setelah itu ada beberapa art lover, supporter, kolektor yang datang membeli, dan sampai sekarang mereka hampir semua masih setia untuk mendukung saya gitu. Kesenian di Indonesia ya. Ini momen yang sangat bagus. Artinya sekarang ini setiap individu, terutama anak muda ya, itu bisa menjadi seniman, dan mereka bisa menampilkan kreasinya itu. Yang tadinya kan kita seni rupa itu kan terkesan eksklusif gitu kan. Harus galeri, harus pegang. Sekarang kita bisa di kafe-kafe, bahkan di tempat-tempat yang berkolaborasi dengan banyak hal gitu kan. Dan di medsos itu kadang-kadang ada itu seniman yang dia cuma aktifnya di medsos, di Instagram, di mana. Dan itu juga mewakili, bagi saya itu juga mewakili dan patut diapresiasi. Namun memang ya takarannya berbeda ya. Ada memang yang profesional banget, memang dia nggak bisa disamakan tetap. Yang namanya
seniman yang dia cuma bergerak di medsos sama seniman yang memang dia memang experience-nya itu dia punya fondasi yang kuat. Creativity-nya itu memang dia pernah ke museum, ke pameran, dia pernah residensi, itu beda. Ini persoalan mental gitu. Karena seni itu juga membutuhkan mental pada akhirnya gitu. Jadi memang kita bersyukur di Indonesia itu sebenarnya dukungan pemerintah terhadap kesenian, terutama akhir-akhir ini bagus sekali saya akui, karena saya sendiri merasakan sebagai seniman. Contoh yang paling dekat, pameran teman-teman dari SBS ini kan juga mendapat dukungan dari tim Ubah Bareng. Kemudian ada beberapa acara kayak di Bali, kayak event-event itu juga dari Kemenkubnya aktif mereka. Dan sekarang sudah banyak juga artinya tuh beberapa tokoh-tokoh politik yang mereka itu nggak ketinggalan mengkoleksi karya gitu. Dan mereka mulai paham gitu. Jadi bukan hanya, kalau dulu, perbedaannya gini. Kalau dulu itu, saya nggak ngomong era pemerintahan siapa ya. Yang jelas bukan Pak Karno. Karena kalau Pak Karno itu, waduh dia kolektor sejati deh. Dia gaul sama seniman, dia tahu semua gitu. Tapi sebelumnya itu tempat mencari lukisan itu hanya untuk interior. Artinya dinding-dinding istana itu hanya butuh hiasan gitu kan. Nah, sekarang ini sudah mulai saya sendiri mendapat beberapa permintaan itu kan untuk mengisi ruang-ruang perkantoran gitu kan, baik pemerintahan maupun individu gitu kan. Artinya mereka mulai sadar, oh yang dikoleksi ini harus punya cerita dong gitu, dan dia harus aktif gitu dong. Nah ini perbedaannya tadi, ketika kita menanggapi ada yang memang dia paham tentang museum, dia datang ke museum, dia paham, dia tahu akhirnya baik bukan hanya seniman, kayak muda, tapi juga para penikmat seni gitu. Artinya juga tokoh-tokoh juga harus datang gitu kan. Nah akhirnya mereka paham bahwa ternyata persoalan mengoleksi seni ini, menghargai seni itu bukan hanya selesai di persoalan kampas gitu atau di karya seninya, tapi gini deh, ketika seseorang mengkoleksi karya seniman si A, yang menjadi menarik apa? Selain dia itu senang karya itu tentu ya, dia tahu ceritanya. Tapi yang paling menarik itu ketika dia tahu perjalanan hidup senimannya ini. Zaman sekarang tuh gampang tuh aksesnya tuh. Dia koleksi seniman ini, Instagramnya apa dia pantengin tuh. Dia akan happy gitu kan. Wah, seniman saya ada di sana. Nah ini kan suatu artinya kekayaan intelektual yang penting bagi negara ini kan. Artinya ketika seniman ini dia hadir di suatu medan, di suatu negara lain, dia akan membawa nama Indonesia gitu. Nah oleh karena ini memang dibutuhkan support dari pemerintah. Dan bukan hanya melulu masalah dana loh. Kemudahan untuk akses, kemudahan birokrasi untuk mengurus. Karena kita seniman ini sangat membutuhkan ketika seniman itu diundang untuk acara besar seperti Binel, Dokumenta, itu kan butuh sesuatu, visa, lain-lain izin. Ketika seniman itu butuh bawa karya yang itu mungkin berat gitu kan, mungkin kan dia bisa dengan shippingnya yang ekspornya yang dipermudah, itu kan hal seperti itu. Jadi kalau batiknya di sana. Iya. Sebenarnya seni itu kan sama saja seperti politik kan, itu kan alat sebenarnya kan. Hanya saja yang membedakan suatu alat itu kita pakai rasa atau enggak gitu. Bagi saya seperti itu, ini pendapat saya pribadi. Jadi baik seni, politik maupun ilmu-ilmu lainnya itu tuh alat. Hanya saja yang membedakan kita pakai rasa atau enggak gitu. Atau kita hanya untuk mempush hal lainnya yang enggak bisa saya sebutin kan. Tapi kalau ada rasanya, kita lebih bisa menghayati hidup ini gitu loh. Saya yakin ya Mas Hari kalau bisa lebih memahami seni, hidupnya lebih berarti. Iya, contoh misalnya kita sekarang Mas Hari punya HP kan. Mas Hari foto, banyak tuh. Mungkin di HP-nya Mas Hari sudah ada 1000 foto, 2000 foto bisa nyimpen. Tapi mana yang berarti? Ya kan? Zaman dulu belum ada foto. Mereka minta lukis satu keluarga gitu kan. Ya kan? Dipajang, ya kan? Ya kan? Pemerintah pesan sama seniman gitu kan. Ada rasanya, dipajang, dikenang, dilihat, ada nilainya. Ada yang ditaruh di album, kalau foto zaman dulu, ada yang lukisan itu kan.
Kalau sekarang kan enggak. Momen semua disimpan, tapi nilainya mana? Jangan-jangan cuma menuin Memori aja. iya, pokoknya makan di foto. But where is the meaning gitu? Where is the value of that gitu kan? Jadi itu yang membedakan, jadi mengenai tadi tentang politik dan seni itu memang keduanya nggak bisa dilepaskan, pasti berhubungan, kan? Pasti berhubungan, terutama ketika seni itu juga sebuah politik katanya kan, dan politik itu juga memiliki seni gitu kan. Seni itu kan sebuah politiknya seniman untuk dia mengungkapkan, ya kan, jati dirinya, identitasnya, kemudian dibalut dengan persoalan-persoalan di sekelilingnya, mulai dari bagaimana dia survive, bagaimana dia eksis gitu kan, bagaimana dia menyampaikan pemahamannya kan seperti itu. Kemudian ada yang itu harus dijaga, ya tadi persoalan jiwa tadi. Nah jiwa itu yang paling layak kita jaga itu jiwa, apapun itu. Seniman kalau bisa menjaga jiwanya, dia jujur dengan karyanya, ya paling nggak dia mendapatkan bahagia, walaupun dia lagi sedang susah-susah gimana gitu. Sama politikus juga gitu. Kalau dia memang jiwanya pingin tujuannya untuk rakyat, untuk negara ini, dengan hantaman apapun dia akan ada kenikmatan di sana gitu. Nah kenikmatan ini yang mahal gitu. Yang pertama yang dibutuhkan itu ya seorang pemimpin yang dia paham bahwa seni ini merupakan suatu alat untuk bisa menyampaikan, ya kan, bisa menyampaikan visi dan misi kebudayaan negara itu sendiri gitu. Artinya itu memang dia bukan hanya sekedar yang memfasilitasi kayak mendanai, bukan hanya seperti itu, tapi dia selalu benar paham bahwa seni ini merupakan suatu hal penting gitu dalam sistem pemerintahan gitu. Jadi seperti itu yang paling penting. Kemudian dia bisa menggunakannya, dilibatkan dalam visi dan misinya gitu untuk membangun negara ini agar lebih maju gitu. Jadi ilmu-ilmu lain seperti ya kedokteran, terus ilmu lainnya lah, macam-macam kedokteran ataupun sains ataupun pertanian, itu kan penting gitu kan. Nah seni ini kan sedikit kesampingan karena dia memang kebutuhan tertier, ya kan, kebutuhannya memang kebutuhan ketiga. Tapi di satu sisi dia sangat eksklusif gitu kan. Eksklusif karena banyak pendukung individu gitu kan. Individu semua tentunya. Bahkan kita katakan motorik seni itu digerakkan oleh perorangan gitu. Bukan ini kan, memang mereka sebagai barang tertier tadi kan. Nah, tapi kan sebenarnya ada sesuatu yang terkandung selain nilai komersil tadi. Selain nilai yang kita tahu semua Mas. Dari harga 100.000 sampai harga yang triliunan juga ada gitu kan. Jadi, tapi kita nggak lihat nilai komersil aja. Ada sesuatu yang sampingnya, itu apa? Yang itu yang dibilang. Yaitu pemimpin ini harus bisa memahami seni itu yang penting. Jadi bukan hanya, oh seniman dapat gini, dapat dana pameran buka ini, kasih uang segini, bukan. Tapi dia memahami bahwa seni ini sebuah alat, ada meaning di belakangnya gitu. Nah, bagaimana kita nggak bicara tentang komersil tadi ya. Ternyata seni ini bisa mengajak orang itu untuk mengajak kebaikan. Bisa mengajak orang ini untuk lebih mencintai negaranya. Bisa mengajak orang itu untuk lebih taat kepada pemerintah. Bisa mengajak untuk membangun bersama negara ini gitu kan. Dan seni ini ternyata ketika dikoleksi oleh suatu museum luar negeri, dia bisa menjadi maskot gitu kan. Nah kan kita kalau bicara sejarah dunia, ya kan, ada banyak sejarah seni-seni itu yang menjadi suatu yang bisa mempengaruhi banyak publik. Bisa juga ada yang menghancurkan banyak publik gitu. Ini menjadi sejarah dunia kan, ya kan. Contoh seniman yang hidup sekarang, Ai Weiwei dari China, ya kan. Bagaimana karyanya yang dia menjatuhkan vas Cina itu kan, pas dijatuhkan itu kan mendapat kritikan dan sampai dia diasingkan dari negaranya kan. Itu satu karya bisa bicara itu. Bayangkan kalau pemerintah bisa masuk, tahu seniman yang mempunyai potensi yang kuat untuk mempengaruhi publiknya, ya kan, menjadikan sejarah gitu kan. Dia bisa paham gitu kan. Dia bisa menjadikan ini sebuah kekuatan gitu. Ini bukan persoalan, artinya nanti gini, jangan salah artikan ya. Menjadi berarti senimannya jadi alat pemerintahan dong. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Senimannya bukan jadi apa, tapi ini saling memahami gitu.
Jadinya untuk membangun peradaban paham kan. Nah, ini yang dilakukan oleh banyak pemimpin dunia dulu. Yang sukses tuh seperti itu dulu. Bagaimana mereka mengajak gitu kan. Kampanye contohnya Pak Soekarno gitu kan. Bung Ayo Bung. Poster itu kan permintaan Pak Karno kan mengajak untuk kemerdekaan. Nah, sekarang udah jangan kayak gitu gitu. Ya kan? Nah, itu yang dibutuhkan itu tadi dia paham visi bahwa seni ini juga bagian dari visi untuk menyampaikan visi misi dia mengelola negara ini. Saya mungkin nggak jawab secara langsung ya, tapi mungkin saya akan memberikan sebuah karena saya banyak bicara tentang jiwa kan, saya ada pengalaman pribadi kan, gitu kan. Saya tertarik dengan satu tokoh yang itu saya itu lebih mengenal beliau gitu kan, walaupun melihatnya itu lewat medsos waktu itu. Saya nggak sengaja lihat beliau tuh waktu haji di satu tenda bersama Ustadz Subhan Bawaza. Nah, jadi nanti dicari sendiri ya. Jadi beliau datang dan ngobrol, itu saya langsung tertarik. Ini bisa kayak gini kan. Terus Ustadz Subhan Bawaza di sana berdiri sebagai seorang ulama bagi saya. Mereka saling menasihati gitu. Wah, ini indah sekali. Semenjak itu saya tertarik dengan beliau. Nah, jadi harapan saya tadi untuk masalah seninya saya belum bisa menjawab. Karena saya belum paham. Yang jelas untuk mendukung sudah terima kasih. Karena ini teman-teman dari Jogja juga didukung gitu kan. Dari Ubah Bareng gitu kan. Ya, kira-kira saya berdoa yang terbaik untuk beliau. Ya. Kalau seniman memang ngasihnya itu ya kiat-kiat ya. Loh, seniman itu kalau dia nggak pakai emotika nggak misteri dong. Ya kan. Jadi yang jelas nanti kan yang jelas beliau itu juga termasuk yang menepati janji gitu. Karena saya tahu 5 tahun yang lalu beliau berjanji untuk membuat suatu tempat yang tahun kemarin diresmikan ya. Iya, itu bukan tempat-tempat olahraga ya. Iya, itu. Ya salah satunya itu menepati janji kan. Nah, ketika harapan saya ke depan mudah-mudahan beliau ya sebenarnya mudah-mudahan beliau maupun juga pesan untuk yang lain ya. Karena kan semua itu kan kita harus tetap menerima kan. Tapi harapan saya tadi bisa memahami seni benar-benar memahami seni gitu kan. Karena terkadang itu ya para elit politik itu memang mereka sibuk gitu kan. Akhirnya mereka terbatas datang ke tempat seni itu sekedar dibutuhkan namanya aja. Saya pikir kenapa kemarin waktu kesini saya minta tuh tanya satu-satu tuh, saya temenin si Pak Mikael, saya temenin gitu kan. Dia paham nanya seniman mas satu. Sebenarnya tujuannya bukan masa itu, tapi dia tahu saya mengajarin gitu. Kita juga belajar untuk mempresentasikan kayak seniman tadi kan juga belajar tuh, teman-teman belajar untuk mempresentasikan seninya agar diterima oleh elit politik. Kemudian berarti juga bisa belajar memahami nih seniman ini maunya apa gitu. Nah jadi gitu, jadi bukan hanya datang sebagai pembuka. Dan saya yakin di tengah kesibukannya, kestresannya tentang dunia mengatur negara ini, seni itu menjadi obat gitu. Obat enak lah itulah, nyantai-nyantai sama seniman ngobrol. Ya seninya yang dalam tapi ngobrolnya kita bisa lebih nyantai. Harapan saya untuk Indonesia ke depan, kita harusnya sudah bisa menjadi center of art. Artinya tuh gini, kalau dulu seni itu kan melulu tentang Inggris, Amerika. Yes. Contemporary art itu Inggris, Amerika. British artist atau Amerika, gitu kan? Nah, sekarang kan sudah open media nih. Ternyata Indonesia itu mempunyai hal-hal yang sangat kaya gitu. Jadi sekarang kita untuk menjadi seniman terkenal, menurut saya itu nggak butuh lagi kita harus mendapat pengakuan ketika kita pameran di New York gitu. Kalau bisa itu seniman New York itu menjadi terkenal pengakuannya pameran di Indonesia. Nggak, artinya maksud saya itu kita juga bisa membuat sesuatu yang menarik di Indonesia, namun memancing mata dunia gitu maksud saya gitu. Ya seperti itu. Jadi dan harapan saya ya nanti pemimpin yang terpilih ya bisa memfasilitasi ini kan. Itu kan membuat gebrakan gitu kan.